Jumpa lagi dengan saya, kaum milenial yang berbahagia. Masih dalam satu rangkaian bagaimana menarik surga ke bumi. Ada satu cerita di dalam Kejadian 22 tentang Abraham. Abraham telah menjadi tua. Ketika itu Abraham berumur 100 tahun. Dan tidak mungkin secara logika, tidak memungkin memiliki anak. Tetapi hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Karena Abraham mengasihi Tuhan. Karena Abraham taat kepada Tuhan. Ketika Abraham berumur 100 tahun, Abraham diberi anak yang bernama Ishak. Beberapa tahun berikutnya, keyakinan iman, ketaatan Abraham kepada Tuhan telah diuji untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya itu, yaitu Ishak. Anak yang dikasihinya itu diajaknya untuk dipersembahkan, disuruhnya oleh Tuhan untuk dipersembahkan di atas Gunung Moria. Setelah 3 hari perjalanan, bujangnya disuruh berhenti. Tinggallah di sini, aku akan mempersembahkan korban. Selanjutnya diambilnyalah kayu, dipikulkan di bau Ishak. Dan Abraham melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, Bapak, di manakah korban itu?" Dengan hati yang berat, Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan." Saudara, tibalah Abraham dan Ishak di satu tempat. Selanjutnya, tangan Ishak diikat oleh Abraham. Ditaruhnya Ishak itu di atas kayu api itu tadi, saudara. Dan ketika Abraham mengangkat pedangnya, Tuhan berfirman padanya, "Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu." Dan Abraham menoleh ke belakang, ternyata ada seekor domba yang tersangkut tanduknya di atas belukar. Saudara, di dalam belukar, saudara, Abraham, orang yang mengasihi Tuhan. Abraham sangat yakin. Abraham sangat yakin dan tidak akan terjadi apa-apa dengan anaknya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kejadian 24. Abraham di masa tuanya masih berupaya untuk mencarikan jodoh si anak yang dikasihinya. Dia mengutus bujangnya pergi ke padang Aram, daerah Mesopotamia, untuk mencarikan istri anaknya. Saudara, Abraham sangat mengasihi anaknya. Abraham sangat taat kepada Tuhan. Abraham diberkati oleh Tuhan. Tokoh yang lain yang bernama Samuel. Sejak kecil Samuel tinggal di rumah Imam Eli. Imam Eli. Perkembangan rohani daripada Samuel lebih baik daripada perkembangan rohani dari anak-anak Imam Eli. Samuel bisa memberkati Daud dan mengurapi Daud menjadi raja. Raja Daud menjadi raja yang besar. Raja Daud menjadi raja yang besar. Daud pun juga takut akan Tuhan. Daud yakin akan pemeliharaan Tuhan. Daud dijadikan berhasil oleh Tuhan. Sehingga dalam satu mazmurnya katakan, "Dahulu aku muda, tapi sekarang telah menjadi tua. Tapi belum pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Bahkan anak cucunya akan menjadi berkat bagi banyak orang." Daud
mengasihi Tuhan, Daud menghormati manusia. Daud diberi kemenangan. Saudara, Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang bersekutu menanti-nantikan Tuhan. Kisah Rasul pasal 2. Mereka orang yang bersekutu dengan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Dihormati oleh manusia dan dikasihi oleh Allah. Perkembangan teknologi saat ini dari sistem konvensional menuju ke sistem digital membuat laju pertumbuhan ekonomi, membuat laju perkembangan teknologi. Jangan sampai saudara tergilas oleh pengetahuan. Jangan sampai saudara tertinggal oleh pengetahuan. Pakai pengetahuan digital itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka engkau akan berhasil, maka engkau tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan engkau akan dihormati oleh manusia, akan dihormati oleh manusia, dan engkau akan dikasihi oleh Tuhan. Surgamu akan engkau dapatkan ketika engkau bisa bertemu dengan Tuhan, ketika engkau banyak bersekutu dengan Tuhan. Maka apapun, seperti Rasul Paulus katakan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran manusia, disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Selamat bersekutu, cari Tuhanmu dan temukan surgamu di bumi.